Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Elsa Nuro. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Simak sampai habis ya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Nusantara yang cukup aktif adalah di Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Puncak penyebaran agama Islam terjadi pada masa Wali Songo. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang bagaimana agama Islam masuk ke Indonesia, mulai dari awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Ada banyak teori yang menyebutkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dan akhirnya menjadi agama yang banyak dianut oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara pada kali itu. Teori-teori tersebut juga memiliki bukti sehingga dipercaya sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia sesuai dengan teori-teori yang ada. Berbagai teori sejarah masuknya agama Islam tersebut dapat kita pelajari dalam Ensiklopedia Sejarah Islam oleh Dr. Rakib As-Sirjani yang ada di bawah ini. Berikut beberapa teori yang mengenalkan bagaimana awal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada banyak yang menerangkan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Dari semua teori tersebut, kebanyakan menggambarkan Islam masuk pada masa awal-awal tahun Hijriah atau sekitar tahun 700 Masehi. Pada masa kekhalifahan Islam di tanah Arab, kekhalifahan tersebut mengutus utusannya untuk datang ke Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya kampung Arab atau pemukiman Arab di pesisir barat pantai Sumatera yang banyak dijumpai oleh para pedagang pada masa itu. Dengan adanya pemukiman Arab inilah yang diyakini menjadi salah satu teori awal masuknya Islam di Indonesia. Namun, ada juga beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam ke Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat ini diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprapto yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India atau Gujarat. Teori India atau teori Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat. Masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Para saudagar dan Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di wilayah barat di Indonesia. Kemudian setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernamakan Kerajaan Samudra Pasai. Banyak dibuktikan yang menguatkan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah Makam Malik As-Salih yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Corak dari batu nisan Makam Malik As-Salih sangat mirip dengan batu nisan yang ada di Gujarat. Bahkan, makam salah satu wali Songo yakni Makam Maulana Malik Ibrahim
juga memiliki batu nisan yang khas Gujarat seperti makam Malik As-Salih. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh Van Loor hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997. Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuknya agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Selain itu, di kawasan tersebut pada saat itu merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Juga ditemukan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Teori ini juga didukung oleh Tuan Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. Yang ketiga, teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau sekarang yang bernama negara Iran adalah yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi-kaligrafi yang ada di makam batu nisan di Nusantara. Ada pula beberapa ritual keagamaan seperti tabot di daerah Bengkulu dan tabuik di daerah Sumatera Barat yang hampir sama persis dengan ritual keagamaan di Persia yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah. Sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni. Sehingga teori Persia ini dianggap tidak kurang relevan dengan fakta yang ada. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh Panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu yakni kota Kanton pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Dalam buku Islam in China yang ditulis oleh Jean Eberlin pada tahun 2004 menyebutkan bahwa relasi antara orang-orang Islam dari Arab dengan orang-orang di Cina terjadi pada tahun 713 Masehi. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersamaan dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang kebanyakan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain dari teori Cina ini adalah banyaknya pendakwah yang berasal dari keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar pada masa Kerajaan Demak. Seperti kita ketahui, Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berada di Pulau Jawa. Adapun buku sejarah yang ditulis oleh Nana Supriyatna yang menyebutkan bahwa Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra dari Majapahit Islam.
Banyak yang meyakini bahwa Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat, Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Selain dengan berdagang, ada juga penyebar agama Islam yang murni, memang berniat menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah. Salah satu contoh penyebar agama Islam di Nusantara yang sangat terkenal adalah para wali songo. Para wali songo tidak hanya menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah, namun juga mengajarkan agama Islam dengan masyarakat pribumi dan berbaur, serta mengikuti adat istiadat dan kehidupan sosial budaya di Nusantara. Di Kalimantan, Islam masuk pada abad ke-18. Hal ini terbukti dengan ditemukannya makam Islam kuno dengan batu nisannya. Sedangkan di wilayah timur Indonesia, Islam masuk melalui Sulawesi yang pada masa itu merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajaan Islam dan tempatnya pun strategis untuk jalur perdagangan di wilayah timur Indonesia. Begitu banyaknya sejarah mengenai agama Islam, membuat umat Islam di dalamnya memiliki perbedaan masing-masing yang membuat adanya dinamika, dan hal ini dibahas dalam buku Dinamika Sejarah Umat Islam di Indonesia oleh Kunto Wijoyo. Banyak catatan-catatan yang menyebutkan bagaimana awal mula Islam masuk ke Indonesia, kemudian siapa yang membawanya, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat di Nusantara, dan lainnya. Bahkan, catatan Islam masuk ke Indonesia terdiri dari beberapa teori yang masing-masing teori juga menyimpulkan bukti serta pendapatnya. Misalnya saja, catatan dari Cina yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau tahun 700 Masehi, di mana pada masa itu merupakan masa perdagangan antara negeri dan jalur Nusantara ini juga merupakan jalur yang strategis untuk pelayaran perdagangan pada masa itu. Pulau Sumatera juga menjadi wilayah di Nusantara yang menerima penyebaran agama Islam terlebih dahulu dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya yang ada di daerah. Pulau Sumatera menjadi daerah yang pertama mendapat penyebaran agama Islam dikarenakan posisi Pulau Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka dan pada masa itu merupakan pusat bisnis atau pusat perdagangan. Di Selat Malaka ini banyak terdapat pedagang dari seluruh penjuru negeri dan salah satunya adalah pedagang yang berasal dari Timur Tengah seperti Arab dan Persia. Pedagang dari Timur Tengah tidak hanya berdagang namun juga sambil menyebarkan agama Islam di Nusantara. Berdasarkan buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, dijelaskan mengenai asal sejarah bagaimana perkembangan Islam di Indonesia, serta peran penting dari penyimpul bangsa yang ada. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai proses awal Islamisasi yang berkaitan dengan perdagangan dan juga pembentukan kerajaan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.